Selamat pagi semuanya. Baik. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, Ibu absen dulu. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Baik jatuh. Baik, jatuh ya. Ya. Kenapa anaknya? Sakit. Sakit. Sakit ya? Ya. Oke, baik. Berarti hanya sama saja yang nggak hadir ya? Ya. Yang lainnya hadir semua. Baik. Ibu mau minta salah satu memimpin doa. Andra, silakan memimpin doa. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Baik. Pada pagi hari ini, di sini Ibu mau memberi kalian video tentang makanan yang sering kita temukan atau kita makan di setiap hari, ya. Ya, Bu. Sama-sama memperhatikan ya Ya, Bu. videonya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Duyuningsi. Kali ini kita akan membahas materi pada bab sistem pencernaan, yaitu materi zat makanan makronutrien. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan pertama kita bahas adalah zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh kita terdiri dari dua golongan besar, yaitu makronutrien dan yang kedua adalah mikronutrien. Makronutrien terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak, sedangkan mikronutrien terdiri dari vitamin, mineral, dan air. Oke, kali ini kita akan membahas tentang makronutrien. Yang pertama kita bahas adalah karbohidrat. Contoh dari karbohidrat ada di gambar ya. Karbohidrat sebagai penghasil energi utama. Karbohidrat tersusun atas unsur C, H, dan O. Sisa metabolisme karbohidrat berupa karbon dioksida dan uap air. 1 gram karbohidrat menghasilkan 4,1 kalori. Kelebihan disimpan dalam bentuk glikogen atau gula yang terdapat pada otot. Karbohidrat diserap di ileum dalam bentuk monosakarida, yaitu glukosa dan fruktosa. Selanjutnya kita akan membahas tentang lemak atau lipid. Nah, kalian bisa melihat contohnya di gambar ya. Lemak adalah sebagai penghasil energi, sebagai pelarut vitamin, sebagai pelindung organ tubuh, dan penahan lapar. Lemak tersusun atas unsur C, H, O. Sisa metabolismenya adalah karbon dioksida dan uap air. Setiap 1 gram lemak menghasilkan 9,3 kalori. Komponen lemak terdiri dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak jenuh yang dapat disintesis oleh tubuh. Asam lemak tak jenuh adalah asam yang tidak dapat disintesis oleh tubuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang protein. Seperti yang kalian lihat gambar ya, itu adalah contoh-contoh protein. Protein sebagai sumber pembangunan tubuh. Protein tersusun atas unsur C, H, O, dan N. Sisa metabolismenya adalah karbon dioksida, uap air, dan NH4. Kelebihannya tidak dapat disimpan di dalam tubuh. Setiap 1 gram protein menghasilkan 4,1 kalori. Komponen dasarnya adalah asam amino.
Oke, sekarang kita akan membahas soal AKM, yaitu soal literasi berbasis informatif. Jadi, tolong kalian perhatikan baik-baik ya. Contoh dari soal AKM berbasis informasi informatif. Nah, soalnya bisa kalian lihat di infografis. Pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut adalah yang A, ikan bergizi karena mengandung sumber protein berupa zat besi, yodium, dan zat zinc. Itu tidak sesuai dengan infografisnya. Yang B, ikan mengandung asam lemak jenuh. Yang C, ikan mengandung protein sangat tinggi. Yang D, sumber vitamin pada ikan adalah vitamin A, B, dan C. Itu tidak benar ya. Yang E, sumber mineral pada ikan adalah natrium, zat besi, dan yodium. Tidak benar. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, demikian tadi materi tentang zat Oke, baik. Setelah menonton ini, apa yang kalian tahu atau apa yang kalian bisa simpulkan dari video tadi? Ada yang bisa? Ada makronutrien dan mikronutrien. Oke, baik. Dalam zat makanan ada makronutrien dan juga mikronutrien. Apa lagi yang lainnya? Ada lemak baik sama lemak jahat. Ada lemak baik dan juga lemak jahat. Siapa lagi? Karbohidrat masuk ke dari vitamin. Karbohidrat termasuk dalam makronutrien dan vitamin termasuk dalam mikronutrien. Siapa lagi? Ada? Protein sebagai pembangun Protein sebagai pembangun tubuh. Baik. Jadi yang kita nonton tadi itu tentang zat makanan. Zat makanan itu dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Kita lanjutkan yang berikutnya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini tentang yang pertama, melalui literasi berupa penayangan video dan kerja kelompok, nanti peserta didik termotivasi untuk belajar dan mampu menganalisis kandungan zat karbohidrat, protein, dan lemak pada materi sistem pencernaan makanan dengan tepat dan benar. Yang kedua, melalui diskusi dan pengerjaan LKPD, peserta didik diharapkan mampu melakukan uji zat dan membuat laporan uji zat makanan terhadap berbagai macam makanan serta mampu menyajikan hasil. Baik, dengan adanya tujuan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu melakukan uji zat makanan. Karena tadi kita sudah nonton tentang itu karbohidrat, kok bisa ada di nasi ya? Kenapa ada di nasi? Ya enggak? Kenapa nasi itu mengandung karbohidrat? karena sebagai sumber energi. Karena sebagai sumber energi. Siapa yang lain? Mengapa nasi itu mengandung karbohidrat? Yang lain? Karena di dalam nasi itu sudah ada karbohidrat dan di dalam nasi itu adanya amilum ya. Adanya amilum itu yang mengandung karbohidrat. Oke, baik, kita lanjut yang berikutnya. Di sini lagi Ibu ingin menayangkan lagi video ini tentang dalam lingkungan masyarakat ya, tentang makanan juga yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat dan juga di dalam rumah. Silakan ditonton, jadi ketika diberi pertanyaan bisa menjawab ya. Benar nggak ya kalau pisang itu punya gula yang sangat tinggi dibandingkan dengan buah yang lain? Ada yang tahu nasi bilang? Nasi ini adalah nasi putih yang dicampur dengan sulide.
Bagaimana bentuknya ya? Wah, ternyata daun sirsak bisa membantu menghilangkan kuat kita. Semuanya ada di Wonder Fruit hari ini. Seputar makanan yang dijual di sini. Kita cari. Hai Mbak, aduh apa nih? Apa? Oh, udah. Bukan yang pakai batu. Mbak, kalau batu itu termasuk memakai batu ya? Atau ya, karena dari luar itu. Makasih ya. Ternyata saya sudah menebaknya kalau soto udang ini misalkan dijual katanya kalau makin baru. Tapi daripada kita lalu coba kita tanya lagi. Lemak dalam kasar itu ya dia selama dia tidak dipanaskan dia lemaknya memiliki asam lemak sampai sedang. Jadi asam lemak sampai sedang itu akan diserap di dalam saluran pencernaan manusia lebih cepat. Setelah diserap masuk ke darah, dia akan dikirim ke otot untuk digunakan sebagai sumber energi dan itu akan lebih siap untuk membentuk energi ya yang asam lemak sampai sedang. Masalahnya banyak dimakan bahkan dimakan berjam-jam itu yang akan merusak asam lemak sampai sedang itu menjadi asam lemak yang tinggi. Nah dengan ini berbahaya bisa apa? Dapat meningkatkan LDL yang jahat dan dia juga bisa membentuk asam lemak trans agresif yang bersifat merusak tinggi volume darah. Jadi udah banyak banget kan makanan berat. Saya pengen coba ya lagi makan membandingkan gitu atau boleh juga. Ini ada kasih hijau. Halo. Lagi nikmati kayaknya. Ini apa nih? Kita hijau deh. Ini kan banyak sekali misalnya maksudnya pisang itu bukannya gula yang tinggi ya? Gulanya tinggi. Tidak. Kalau nggak tapi mungkin karena gulanya tinggi kali ya, kita nggak boleh kalau konsumsi sering-sering. Apalagi buat yang dulu berantakan. Daripada kita nih, coba kita tanya kali, benar nggak ya? Iya benar. Benar sekali. Pisang itu termasuk buah ada gulanya tinggi. Tapi kalau pisangnya itu ada gulanya terlalu tinggi dan dia lebih keras dan sulit. Jadi kalau makan pisang jangan yang warnanya sudah Apalagi ya?
Gendong nih bapaknya. Ya, paling baik, kemudian tadinya banyak, tapi juga bisa menunjukkan yang namanya waktu badan. Ya, percaya nih. Oh, percaya. Ya, itu memang benar. Tepung beras itu sebagai sumber energi karena tepung beras itu karbohidrat yang akan menaikkan kadar gula darah sehingga gula di dalam dia dia akan digunakan oleh sel-sel otot sebagai pengangkat sumber energi. Nah jadi tepung beras itu bagus untuk penambah energi. Ini tadi sopok udang sudah, cendol sudah, ini udah nih. Udah nih. Halo, kayaknya lagi menikmati Jakarta Fashion Week pasti. Iya, udah. Iya, ada apa? Bebek Mario. Bebek Mario. Senang ya makan bebek ya? Waduh, kalau makan bebek yang tadi kulitnya boleh makan atau ini? Kayaknya Mbak ini belum tahu kalau kulit bebek itu Mbak, itu kan kolesterolnya itu tinggi loh. Ya percaya? Coba dibantu informasi yang ini ya. Ya, dan banyaknya itu di bawah kulit. Bawah kulit itu lemaknya si bebek sangat tinggi dan itu kolesterolnya. Oh iya. Ini apa ya? Ini apa? Ada telur-telurnya, kayaknya enak banget nih. Nasi murah makan hari informasinya ntar lagi ya. Tak wajar. Oke baik, setelah menonton video tadi apa yang kalian tahu isi dari video tadi? Pisang termasuk buah yang mempunyai kadar gula yang tinggi. Pisang termasuk buah yang memiliki atau mempunyai kadar gula yang tinggi kalau matang ya. Tapi kalau mengkal berarti kadar gulanya masih rendah. Oke, apa lagi? Tepung beras sebagai sumber energi karena mengandung karbohidrat. Apa lagi? Kulit bebek itu Kulit bebek gimana? rasanya tinggi. Kolesterolnya tinggi ya. Apa lagi? Kalau santannya dipanasin terlalu lama itu dapat merusak asam lemak itu tidak baik. Ya betul. Kalau santan biasanya kita di rumah itu ya, itu sudah menjadi kebiasaan loh. Biasanya sudah masak, nanti bentar dipanasin lagi, nanti takut basi dipanasin lagi. Apa yang terjadi? Itu bisa merusak tubuh kita juga. Karena apa? Kita konsumsi makanan yang dipanasin secara terus-menerus, apalagi santan, ya? Oke, baik. Ibu mau tanya, apa itu makan? Makan, apa itu makan? Makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelan. Makan adalah Memasukkan makanan ke dalam mulut serta mengunyah dan menelan. ya, makan adalah memasukkan makanan ke dalam mulut, mengunyah dan menelan. Makan beda dengan makanan. Apa itu makanan? Makanan adalah sesuatu yang memberikan nutrisi bagi tubuh manusia. Makanan adalah sesuatu yang memberi nutrisi bagi manusia. Ketika kita memasukkan makanan ke dalam mulut, makanan itu yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air tadi ya. Dan itu yang membantu menutrisi tubuh kita. Nah, oke baik. Setelah menonton video ini, langkah selanjutnya
supaya kita lebih meyakinkan ya bahwa oh ternyata nasi mengandung ini karbohidrat, oh ternyata pisang mengandung apa? Mengandung kadar gula yang tinggi. Jadi hari ini kita mencoba untuk bukan mencoba ya, tetapi kita melakukan uji praktek. Kita biar tahu supaya kita kelihatan di situ oh ternyata nasi itu mengalami perubahan warna. Makanya dia ini mengandung karbohidrat. Misalnya ya, oh ternyata dia tahu kalau pakai bahan ini dia tidak mengalami perubahan, berarti tidak mengandung karbohidrat. Jadi untuk mendeteksi itu atau untuk melihat hasilnya itu kita wajib melakukan uji coba atau percobaan ya. Oke baik, eksperimen ya. Baik, sekarang Ibu mempersilakan kalian membentuk kelompok menjadi ini semua 20 ya. 11 ya 20 ya. Jadi Ibu kasih sampai 4 kelompok aja. Jadi satu kelompok itu 5 peserta ya, 5 siswa, 5 orang siswa atau 5 peserta didik. Sekarang silakan membentuk kelompok. Membentuk kelompok itu. Kelompok 1 Ibu memberi tugas tentang uji zat makanan yang mengandung karbohidrat. Kelompok 2 Ibu memberi tugas tentang uji makanan yang mengandung protein. Kelompok 3 uji makanan yang mengandung lemak, dan kelompok 4 uji makanan yang mengandung karbohidrat. Jadi dua kelompok ini ada dua kelompok 1 dan kelompok 4 itu uji makanan yang mengandung karbohidrat, tetapi bahannya itu agak beda, tidak semuanya sama. Ya. Jadi otomatis hasilnya mungkin berbeda, ya. Baik, Ibu persilahkan, yang keduanya Ibu persilahkan kalian untuk menyiapkan bahan-bahannya sehingga bisa melakukan praktek. Nanti dengar arahan dari Ibu dulu ya. Setelah kalian sebelum kalian melakukan praktek, Ibu meminta setiap kelompok ya, nanti satu orang boleh untuk videonya boleh ya, supaya ada hasilnya, biar lihat dari hasil praktek kalian. Yang kedua, kalian diberi kesempatan untuk mengumpulkan data ya, mengumpulkan data dari yang kalian mau praktek. Jadi setiap kelompok itu mendatakan bahan makanannya apa semua didata ya. Setelah mendata, kalian menganalisis ya, menganalisis dari praktek itu sendiri ya, menganalisis bahannya itu. Lalu setelah menganalisis, kalian wajib membuat laporan. Nanti laporan itu dipresentasikan di depan kelas. Bisa? Bisa ya? Oke baik, kalau begitu ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita mulai saja. Karena memang langkah-langkah untuk mengerjakan uji coba nanti semua sudah ada di dalam RKPD ya. Jadi sekarang Ibu membagikan ini kelompok 1, kelompok 2. Ini kelompok 4, kelompok 7. Silakan perhatikan di LKPD itu ya, ada petunjuknya di situ. Ya. Oke, dari depannya di situ dilihat ada alat dan bahannya. Alatnya apa saja, bahannya apa saja, nanti dilihat, diperhatikan. Oh iya, ada penonton ini, gitu ya, jadi tahu. Nah, sekarang Ibu persilahkan kalian untuk mengambil bahan dan alat yang kalian akan praktek di pagi hari ini. Silakan.
Silakan setiap kelompok maju. Ibu berharap ya ada kerjasama yang baik ya, tanggung jawab, disiplin ya, jadi bisa mendapatkan hasil yang baik. Ya. Nanti dilihat bahannya apa saja, alatnya apa saja. Saya dulu. Sekarang silakan perhatikan di situ ada langkah-langkahnya ya, bahan-bahannya sudah lengkap? Sudah lengkap ya setiap kelompok. Oke baik, kalau sudah lengkap sekarang perhatikan langkah-langkahnya di situ ya. Mulai langkah pertama itu apa yang perlu dipersiapkan? Lihat di situ di dalam KPD ada. Semuanya. Iya. Jadi video Nanti jangan lupa ya di setiap wadah itu diberikan labelnya. Cepat, sok kabeh. Oh. Sok kabeh. Semuanya. Siram dulu kan. Masukkan aku. Semuanya. Masukkan isu. Mir. Ini ala Pak Tuna. Oke. Makanannya dihaluskan ya, haluskan bahan makanannya sudah. Oh iya. Jangan lupa beli sekilo ya untuk pertumbuhan kita.
Berikan label pada bulan ini. Kita harusnya terdekat telur. Saya cut ya. Lagi. Enggak, saya cut. Oh, berarti hapus. Yang awal tadi hapus. Belum panjang. Baru 2 menit. Oh, berarti tungguin kasih nama dulu ya. Coba tahu. Iya. Oh, apa kalian ini? Tahu atas nama. Jadi haluskan juga. 2, 4, 5, 6 namanya. Begini gitu nih. Ini biskuit namanya. Udah dihaluskan juga. 2, 3, 4, 5, 6.
tiga, empat, lima. Pisang nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu mati perubahan warna. Nggak ada kemungkinan. Ini warnanya hitam. Oh iya. Ini warnanya Ini warnanya biru. ini warnanya biru. Oh, diaduk. Diaduk dulu. Diaduk dulu. Diam kan? Kita tunggu. Berapa nih? Oh jadi Awas ya pelan-pelan. Sebelum dituang air panas. Besar sih ya. Cuma kayak mancur. Awas langkau. Panaskan air panas. Kita tuangkan air mineral secukupnya di atas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. jadi dia apa ya? Iya. Aduh. Lihat lagi. Ayo cekat dulu, Pak. Kayunya kayak kuning telur. Putih telur. Wow. Warnanya berubah. Jadinya agak kecoklatan gitu ya. Jadi ini dia benar memang Kan kita pemasaran tuh, itu agak banyakin lagi. baik lagi. Nggak tahu ada perubahan dan ternyata Bikin bedak. Nampaknya seperti pelampung, Pak. Pelampung kancing. Apakah susu cair meninggalkan bekas pada minyak? Sabar. ternyata susu cair tidak menguras minyak. Ini hanya Lanjut. Apakah bisa meninggalkan bekas pada minyak? ya nggak ada. Terus kita transfer. Keren nggak sih awalnya?
Bagaimana, ada yang sudah dapat hasil? Tidak. Nah, Apakah pemilik meninggalkan Ayo kalau misalkan sudah dapat hasilnya didapat mana yang mengandung misalkan mengandung lemak. Oh, bahan ini tidak mengandung misalkan makanan ini tidak mengandung lemak. Misalkan makanan ini mengandung lemak. Nanti dilihat. Kaya kamu desa. Janus Gabus. Udah ya. Coba lagi. Oke. Kau kamu. Jangan tegas sama ya. Kalau di foto
Bahan-bahannya juga tau. Ini semua. Ininya proses protein dengan menggunakan metode gulasi dan reaksi asam. Mengandung lemak ya. Langsung cairkan. Ibu minta tolong ya, kalau bisa nulisnya itu pakai pulpen. Kenapa? Ibu di scan terus kirim. Itu apa nanti? Pekerjaan kalian itu apa? Ya. Kalau pakai pensil itu tidak terang. Nah, kemarin itu jauh lebih pensil. Lembut. Bukan tangan. Senterin ya, senterin. Apa ya sponsor? Jangan mana apa?
Nggak kelihatan, Cong. Lihat. Iya, memang ini kan mereka transparan. Nambus. Oh iya, ini juga nambus. Nambus enggak? Ini berarti ini nambus banget, Cong. Yang ini sebelah sini. Kalau nggak bisa, ini cuma ya, cuma gue yang ini. Yang bisa ini keren banget, Cong. Sama kok, jangan nempel. Terus yang bener Bener ditayang mana ini ya. Iya. Di foto. Ini susah nggak terlihat. Iya. Sudah kah? Kalau sudah selesai, kita presentasikan ya. Ibu beri kesempatan yang pertama kepada kelompok 2. Bisa? Siap nggak? Siap. Siap ya? Oke, baik. Silakan kelompok 2 maju dan presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil eksperimen dari kelompok kami yang berjudul Praktikum Uji Zat Makanan yang Mengandung Protein. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Herudin. Saya Indah Adelia. Saya Matias Ernesto Nikodemus. Saya Farmahani Anggreni. Saya Maria Briginisyana. Sebelum itu, saya mau bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian tahu apa itu protein? Gimana? Belum. Di sini saya akan menjelaskan apa itu protein. Protein adalah zat makanan yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sumber energi. Yang kedua, sebagai zat pembangun dalam tubuh. Yang ketiga, berperan dalam sistem sintesis zat-zat penting tubuh seperti hormogen dan enzim. Yang keempat, perbaikan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Sebelum diserap oleh tubuh, protein harus dirubah dahulu menjadi asam amino. Asam amino dibagi menjadi 2,
yaitu asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang tidak dapat disintesiskan atau dibentuk oleh tubuh, jadi diperoleh melalui makanan. Sedangkan asam amino non-esensial yaitu asam amino yang dapat disintesiskan oleh tubuh. Bahan makanan yang banyak mengandung protein dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah protein yang diperoleh dari hewan, seperti daging, telur, dan ikan. Adapun protein nabati adalah protein yang diperoleh dari tubuh seperti kacang-kacangan. Selanjutnya, Sini ada tujuan praktikum. Yang satu, melakukan uji terhadap kandungan zat dalam bahan makanan secara kualitatif. Kedua, mengidentifikasi kandungan zat dalam bahan makanan yang tersebut. Yang ketiga, mengetahui zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dan mengamati perubahan warna atau gumpalan yang ditimbulkan. Di sini ada alat dan bahan untuk uji coba protein. Alatnya yang pertama tempat kecil transparan 4 buah, yang kedua baskom besar, ketiga alat tulis, keempat sendok kecil, kelima kertas HBS, yang keenam gunting, ketujuh isolasi atau lem. Bahannya di sini ada asam cuka, minyak goreng, susu cair, kecap, bawang, kuning telur, dan tahu. Di sini ada langkah kerja. Yang satu, siapkan alat dan bahan. Kedua, masukkan masing-masing sampel ke dalam tempat kecil secukupnya. Yang ketiga, masukkan air panas ke dalam baskom besar. 4. Masukkan tempat kecil yang berisi sampel ke dalam baskom besar. Kelima, teteskan asam cuka ke dalam masing-masing sampel sebanyak 10 tetes. 6. Amati apa yang terjadi pada masing-masing sampel. 7. Catatlah pengamatan kalian dalam tabel pengamatan. 8. Analisislah bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. 9. Buatlah laporan dari hasil uji protein. Hasil pengamatan kami, minyak goreng, reaksi asam cuka, bahan 1 minyak goreng, penguji proteinnya cuka, ada atau tidak proteinnya, tidak. 2 susu cair, penguji proteinnya cuka, ada proteinnya. Yang ketiga kecap bawang, penguji protein juga tidak ada protein. 4 kuning telur, penguji protein juga ada protein. Yang kelima tahu, penguji proteinnya juga ada protein. Setelah kami melakukan pengamatan, maka pada kegiatan praktikum uji protein kali ini dapat diketahui bahwa setelah minyak goreng diberikan asam cuka, minyak goreng tidak mengalami koagulasi. Yang kedua, sebelum susu cair ditetesi dengan asam cuka dan dimasukin ke air panas, susu belum mengalami perubahan. Setelah ditetesi air cuka dan dimasukkan air panas, susu mengalami koagulasi. Yang ketiga, sesudah kecap diberi asam cuka, kecap tidak mengalami koagulasi. Yang keempat, sebelum kuning telur ditetesi dengan asam cuka dan dimasukkan ke dalam air panas, telur kuning belum mengalami perubahan. Setelah ditetesi asam cuka dan dimasukkan ke dalam air panas, telur tersebut mengalami koagulasi. Yang kelima, sebelum tahu diberi asam cuka dan dimasukkan ke dalam air panas, tahu belum mengalami perubahan. Setelah diberikan tetesan asam cuka, tahu mengalami koagulasi. Setelah kami analisis, yang pertama, jelaskan secara teori kimia proses protein dengan menggunakan metode koagulasi dengan reaksi asam cuka. 1. Protein adalah molekul yang tersusun dari bahan dasar asam amino. Asam amino yang menyusun protein ada 20 macam. Protein tersebut dalam sistem hidup secara organisme, baik yang berada pada tingkat rendah maupun
organisme tingkat tinggi. 2. Apa fungsi asam cuka di percobaan tersebut? Untuk mengokulasi protein secara asam cuka, membantu menggumpalkan protein sehingga lebih mudah diamati. 3. Ditandai dengan apa bahwasanya sampel tersebut mengandung protein? Ditandai dengan adanya koagulasi atau penggumpalan protein. Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang telah kami lakukan, kami mendapatkan kesimpulan. Setelah kita melakukan uji coba protein dengan asam cuka, dapat bervariasi tergantung pada metode dan tujuan ujian tersebut. Namun umumnya penggunaan asam cuka dalam pengujian protein dapat menyebabkan penggumpalan atau denaturasi protein. Selain perubahan warna atau tekstur, mungkin juga terjadi kesimpulan spesifik akan tergantung pada parameter yang diamati selama uji coba. Teman-teman, di sini kami akan menunjukkan bahan-bahan yang mengalami koagulasi dan tidak mengalami koagulasi. Ini yang mengalami koagulasi ada kuning telur, susu cair, dan tahu. Sedangkan yang tidak mengalami koagulasi adalah minyak goreng dan kecap bangau. Baiklah, di sini kami mempersilakan kelompok lain untuk bertanya. Silakan kelompok lain. Apa itu asam asetat? Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Asam asetat yaitu cairan mikroskopis yang tak berwarna dan memiliki titik beku 16,7 derajat Celcius. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada. Ayo silakan. Berdiri ya, berdiri aja. Di dalam cuka itu mengandung 4-18% asam asetat. Asam asetat ini dihasilkan dari fermentasi etanol oleh bakteri asam asetat. Baik, sudah paham? Sudah? Oke, baik, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Terima kasih banyak. Ibu persilakan kembali ke tempat. Nanti dilanjutkan lagi oleh kelompok 1. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan membacakan hasil presentasi kami yang sudah kami uji, yang berjudul Praktikum Uji Zat Makanan yang Mengandung Karbohidrat. Oke, sebelum kembali ke penjelasan, saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Rizky Sirait. Saya Alexander Rinaldi. Saya Kusya Adani. Saya Najwa Dalia Kauna. Oke, mari kita lanjutkan penjelasan dan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, sebelum saya jelaskan, saya akan bertanya, apakah Anda setiap hari memakan nasi? Oke, nasi merupakan salah satu makanan pokok yang banyak mengandung
Karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi paling utama. Karbohidrat dibagi menjadi 3 macam, yaitu monosakarida, yang merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul paling sederhana. Molekul gugus gula yang termasuk monosakarida yaitu glukosa, fruktosa, dan laktosa. Ketiga macam monoksida tersebut banyak terdapat pada buah-buahan. Monosakarida adalah hasil akhir pemecahan dari karbohidrat yang lebih kompleks susunan molekulnya. Yang kedua yaitu disakarida, terdiri atas 2 molekul monosakarida. Contoh disakarida adalah sukrosa, maltose, dan laktosa. Sukrosa banyak terdapat dalam gula pasir yang dikonsumsi, adapun maltose terdapat di dalam biji-bijian. Laktosa adalah karbohidrat yang terdapat dalam bahan makanan yang berasal dari hewan, misalnya dari susu. Yang ketiga yaitu polisakarida, merupakan karbohidrat yang memiliki susunan molekul yang kompleks. Contoh polisakarida adalah pati, glikogen, dan selulosa. Pati banyak terdapat di dalam umbi-umbian, glikogen banyak terdapat dalam otot dan hati hewan, sedangkan selulosa banyak terdapat di bagian serat tumbuhan. Tujuan praktikum: 1. Melakukan uji terhadap kandungan zat dalam bahan makanan secara kualitatif. 2. Mengidentifikasi kandungan zat dalam bahan makanan yang tersedia. 3. Mengetahui zat-zat yang terkandung dalam bahan makanan dengan mengamati perubahan warna atau gumpalan yang ditunjukkan. Alat dan bahan untuk uji karbohidrat. Alat yang pertama, tempat kecil transparan, 5 buah alat tulis, sendok kecil, kertas HVS, gunting, dan isolasi lem. Bahannya: betadin, nasi, roti, putih, telur, susu bubuk, dan garam. Selanjutnya langkah kerja. 1. Siapkan tempat kecil transparan 5 buah. 2. Siapkan betadin. 3. Siapkan bahan-bahan makanan. 4. Berikan label pada tiap piring. 5. Haluskan bahan makanan yang sudah disediakan. 6. Letakkan bahan makanan di tiap tempat kecil. 7. Tetesin bahan uji yang telah dihaluskan dengan betadin kurang lebih dari 5 sampai 6 tetes, tergantung pada banyak sedikitnya bahan. 8. Amati perubahan warna betadin selama kurang lebih 1 menit. 9. Catatlah pengamatan kalian dalam tabel pengamatan. 10. Analisislah bahan makanan apa saja yang mengandung karbohidrat. 11. Buatlah laporan dari hasil uji karbohidrat. Tabel hasil pengamatan karbohidrat. Bahan: 1 nasi. Uji karbohidrat. Warna sebelum ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin biru kehitaman. Setelah ditetesi betadin, warnanya akan berubah biru kehitaman, yang artinya nasi mengandung karbohidrat. Yang kedua, roti. Uji karbohidrat warna sebelum ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin ungu kehitaman. Seperti ini, yang menunjukkan bahwa roti itu mengandung karbohidrat. Yang ketiga, putih telur. Uji karbohidrat warna sebelum ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin putih. Hal itu menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat karena setelah ditetesi betadin tidak berubah warna. Yang keempat, susu bubuk putih.
Dari pengamatan tersebut, susu bukan termasuk karbohidrat karena tidak berubah warna. Yang kelima, kentang. Uji karbohidrat, warna sebelum ditetesi betadin kuning, warna setelah ditetesi betadin biru tua. Hal itu menyatakan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Pembahasan. Setelah kami mengetahui pengamatan, maka pada kegiatan praktikum uji karbohidrat kali ini dapat diketahui bahwa kita dapat mengetahui bahwa mana yang mengandung karbohidrat dan tidak mengandung karbohidrat. Bahan yang mengandung karbohidrat adalah nasi, roti, dan kentang. Bahan yang tidak mengandung karbohidrat adalah susu bubuk dan putih telur. Inilah kesimpulan dari kelompok kami. Silakan analisis bersama kelompokmu mengenai pertanyaan berikut. 1. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, bahan makanan apa saja yang mengandung amilum? Kentang, nasi, dan roti. 2. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, apa fungsi larutan betadin pada percobaan uji amilum atau karbohidrat? Karena mengandung iodin, apabila betadin diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini dikarenakan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amonium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. 3. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, analisislah mengapa bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman setelah ditetesi larutan betadin karena adanya reaksi amilum dengan iodin. Kesimpulan. Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang telah kamu lakukan, tulislah kesimpulan di bawah ini. Berdasarkan pengamatan kami, dapat kami simpulkan bahwa karbohidrat bila diberi tetesan dari betadin yang mengandung iodin akan mengalami perubahan warna dan makanan yang mengandung karbohidrat. Oke, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa diberikan dari kelompok berikutnya. Silakan dari kelompok kedua. Baik, di sini saya akan bertanya, kenapa nasi, kentang, dan roti berubah warna ketika ditetesi betadin? Karena nasi, kentang, dan roti mengandung karbohidrat. Oke, terima kasih dari kelompok 2. Sekarang dari kelompok 3 ada apa? Mengapa susu bubuk dan putih telur tidak berubah warna ketika ditetesi betadin? Karena putih telur sama susu tidak mengandung karbohidrat, karena dan makanya tidak berubah warna. Oke, sekian terima kasih. Oke, ada lagi? Silakan. Mau bertanya Pak? Kelompok 4? Mau bertanya? Oke, tidak. Oke, baik. Oke, sekian dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempat. Ibu persilakan kepada kelompok 3 untuk menyampaikan hasil laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya saya dari teman-teman akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahmawati. Saya Arif Puspae. Saya Faizal Kabilah.
tertulis. Saya Siti Barokah. Saya Jenika Putri Aditya. Baik, di sini saya dan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil praktek kami tentang uji makanan yang mengandung lemak. Lemak sering disebut lipid dan tersusun atas unsur C, H, dan O. Di dalam satu molekul lemak terdapat satu molekul gliserol dan 3 molekul asam lemak. Asam lemak dibedakan menjadi 2, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh banyak terdapat pada daging, keju, susu, dan mentega. Sedangkan asam lemak tak jenuh banyak terdapat pada minyak kedelai, minyak kelapa, ikan, dan minyak goreng. Alat dan bahan uji kandungan lemak. Yang pertama alat-alatnya dulu. Alatnya ada kertas pura, tisu, alat tulis, sendok kecil, kertas, gunting, isolasi atau lem. Yang kedua ada bahan. Bahannya itu ada mentega, susu cair, pisang, sama kemiri. Berdasarkan hasil pengamatan kami, diketahui bahwa mentega meninggalkan bekas noda minyak, ya, karena saat dioleskan pada kertas, mentega itu transparan. Bisa dilihat. Yang kedua, susu cair meninggalkan bekas noda minyak. Jawabannya tidak, karena saat dioleskan pada kertas, dia tidak transparan. Bisa dilihat ya teman-teman. Yang ketiga, pisang meninggalkan bekas noda minyak. Jawabannya tidak, karena saat dioleskan pada kertas dia tidak transparan. Yang keempat, kemiri meninggalkan bekas noda minyak. Jawabannya ya, karena saat dioleskan pada kertas dia transparan. Setelah kami melakukan pengamatan, maka pada kegiatan praktikum uji lemak kali ini dapat diketahui bahwa setelah melakukan pengamatan dapat dilihat bahwa buku tulis yang awalnya tidak transparan, lalu setelah dioleskan mentega dan kemiri menjadi transparan karena meninggalkan bekas noda minyak yang menunjukkan bahwa mentega dan kemiri mengandung lemak. Sedangkan susu, cair, dan pisang setelah dioleskan pada kertas tidak meninggalkan bekas noda minyak yang menunjukkan tidak mengandung lemak. Analisis 1. Rabanglah atau usap bahan makanan mentega, pisang, susu cair, dan kemiri. Bagaimana rasanya bekas usapan tersebut di tangan kalian? Mentega terlihat berminyak, teksturnya lembut dan licin. Pisang lembut, sedikit licin dan berair. Kemiri kasar, tidak halus dan berminyak. Sedangkan susu lengket, cair, dan tidak berminyak. Ketika bekas usapan tersebut ditaruhi atau disoroti pada tempat yang terang atau bercahaya, bagaimana terlihatnya? Mentega terlihat transparan, pisang terlihat tidak transparan, kemiri transparan, dan susu cair tidak transparan. Berdasarkan uji yang telah dilakukan, maka makanan sumber lemak, makanan yang bersumber dari lemak adalah mentega dan kemiri. Berdasarkan pengamatan dan diskusi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa kami dapat membedakan mana makanan yang bersumber lemak dan tidak bersumber lemak. Kami juga mengetahui setelah melakukan uji coba, ternyata makanan yang mengandung lemak saat dioleskan pada kertas meninggalkan noda minyak. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ayo silahkan kelompok lain yang mau bertanya, silahkan bertanya. Berdiri ya, yang beri pertanyaan silahkan berdiri. Kapan tubuh menggunakan lemak sebagai unsur protein? Baik, terima kasih pertanyaannya untuk kelompok 4. Jadi, energi
lemak sebagai sumber protein. Jadi saat kita melakukan kegiatan atau saat tubuh kita sehat dan memakan makanan yang seimbang, maka akan mendapatkan sumber energi yang cukup. Bagaimana Andra? Mau bertanya lagi? Sudah. Baik, terima kasih. Silakan kelompok lain, ada yang mau bertanya? Besok? Baik, akan saya tutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 3, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat. Ibu persilakan, yang terakhir adalah kelompok 4 ya. Ibu silakan maju dan presentasikan hasil pekerjaan kelompok kalian. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami berdiri di sini akan menjelaskan tentang praktikum uji zat yang mengandung karbohidrat. Sebelum itu kami perkenalkan, nama saya David Jayalana Dan saya Andra Arnold. Saya Tiara. Saya Cahya Kurniawati. Saya Revalita Bibiati. Pengumpulan dan pengolahan data, alat dan bahan untuk uji karbohidrat. Yang dibutuhkan alat, tempat kecil transparan 5 buah, alat tulis, sendok kecil, kertas HVS, gunting, isolasi, lem. Bahan, betadin, nasi, pisang, putih telur, tahu, dan biskuit. Langkah kerja: 1. Siapkan tempat kecil transparan 6 buah. 2. Siapkan betadin. 3. Siapkan bahan-bahan makanan. 4. Berilah label pada tiap piring atau tempat. 5. Haluskan bahan makanan yang sudah disediakan. 6. Letakkan bahan makanan di tiap tempat kecil. 7. Tetesi dengan bahan uji yang telah dihaluskan dengan betadin kurang lebih 5-6 tetes, tergantung pada banyak sedikitnya bahan. Amati perubahan warna betadin selama kurang lebih 1 menit. Catatlah pengamatan kalian dalam tabel pengamatan. Tabel hasil pengamatan karbohidrat. Bahan nasi, warna sebelum ditetesi betadin warnanya putih. Warna setelah ditetesi betadin ungu kehitaman. Ini warnanya agak ungu. Setelah itu pisang, warna sebelum ditetesi kuning. Setelah itu ditetesi dengan betadin merah kecoklatan. Ya, warnanya. Setelah itu warna putih telur. Putih telur. Warna sebelumnya ditetesi betadin putih. Warna setelah ditetesi betadin merah kecoklatan. Mengikuti warna betadinnya. Setelah itu tahu. Warna sebelum ditetesi betadin adalah putih. Warna setelah ditetesi betadin orange. Mengikuti warna betadin. Setelah itu yang terakhir biskuit. Warna sebelum ditetesi betadin adalah krem. Warna setelah ditetesi betadin adalah hitam. Seperti yang Baik. Setelah kami melakukan pengamatan, maka ada kegiatan praktikum uji coba karbohidrat kali ini dapat diketahui bahwa 1. Sebelum nasi ditetesi betadin, ia mempunyai warna putih dan sesudah ditetesi betadin mengalami perubahan warna, yaitu ungu. 2. Sebelum pisang ditetesi betadin, ia mempunyai warna kuning dan sesudah ditetesi betadin tidak mengalami perubahan warna, ia mengikuti warna dari betadin tersebut.
3. Sebelum putih telur deteksi betadin yang mempunyai putih dan sesudah deteksi betadin tidak mengalami perubahan warna, yang mengikuti warna dan betadin tersebut. Sebelum dideteksi betadin, ia mempunyai warna putih, dan setelah dideteksi betadin tidak mengalami perubahan warna, ia mengikuti warna dari betadin tersebut. 5. Sebelum biskuit dideteksi betadin, ia mempunyai warna krem, dan setelah dideteksi betadin, ia mengalami perubahan warna yaitu warna hitam. 1. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, bahan makanan apa saja yang mengandung amilum? Nasi mengandung amilum dan biskuit juga mengandung amilum. Berdasarkan percobaan yang telah kita lakukan, apa fungsi larutan betadin pada percobaan uji amilum atau karbohidrat? Fungsi dari betadin yaitu kita dapat mengetahui makanan yang mengandung amilum, karena betadin digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodine. Apabila betadin diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Perubahan warna ini dikarenakan adanya reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amanium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. 3. Berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, analisislah mengapa bahan makanan yang mengandung amilum akan berubah warna menjadi biru kehitaman setelah dideteksi larutan betadin. Bahan makanan apa yang mengandung amilum? Karena betadin mengandung iodin, ketika betadin diteteskan pada makanan yang mengandung amilum, maka akan terjadi perubahan warna. Dan bahan makanan yang mengandung amilum yaitu nasi, biskuit, jagung, dan lain-lain. Kesimpulan dari kami yaitu kita dapat mengetahui makanan yang mengandung amilum, dan ternyata betadin bisa digunakan untuk uji amilum karena mengandung iodin. Yang ketika diteteskan pada makanan yang mengandung amilum akan mengalami perubahan warna seperti makanan nasi dan biskuit yang menjadi salah satu bahan uji coba yang kita lakukan atau kita praktikkan. Dan ternyata makanan yang mengalami perubahan warna mengandung karbohidrat. Sekian, apakah ada pertanyaan? Oke, saya akan bertanya, mengapa betadin dapat mengubah warna ketika diteteskan kepada makanan yang mengandung amilum? Karena betadin mempunyai reaksi amilum dengan iodin berupa senyawa kompleks amanium iodida yang menghasilkan warna biru kehitaman. Mungkin dari kelompok lain, silakan. Ada yang bertanya? Ada? Ada. Oke, sekian, terima kasih. Sekian dari presentasi kami. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk kelompok 4. Silakan kembali ke tempat. Baik, kita sudah melakukan uji, bahkan sudah mempresentasikan hasil mulai dari karbohidrat, protein, lemak, ya, dan sudah menemukan hasilnya juga. Kita bisa mengidentifikasi bahwa ternyata nasi itu ketika diteteskan betadin, karena kita menggunakan betadin ya karbohidrat, ternyata warnanya biru kehitaman. Karena apa? Adanya reaksi amilum dan apa? Iodin dari betadin itu sendiri ya. Oke, baik. Ibu meminta kalian siapa yang bisa menyimpulkan dari semua yang kita uji hari ini, hasilnya hari ini, coba hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkannya? Angkat tangan. Silakan. Ariel ya. Oke. Ya, berdiri ya. Kesimpulannya dari uji makanan bahwa yang pertama, pemberian betadin pada makanan yang mengandung karbohidrat akan terlihat melalui perubahan warna pada makanan.
yaitu menjadi wadah biru keumuman. Yang kedua, pemberian asam cuka pada makanan yang mengandung protein akan mengalami koagulasi atau penggumpalan. Yang ketiga, kertas buram yang diletakkan dalam makanan yang mengandung lemak, maka akan terlihat kertas tersebut menjadi transparan. Yang keempat, dari uji ini dapat memberikan petunjuk awal tentang komposisi zat makanan dan relevansinya dengan kebutuhan gizi manusia. Yang kelima, informasi ini dapat berguna dalam merencanakan pola makan yang seimbang dan memastikan asupan nutrisi yang cukup. Sekian. Baik, terima kasih untuk kesimpulannya. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ada? Silakan. Ada? Bisa nggak ada? Andra? Ada? Oke, baik. Nah, dari hasil uji hari ini sudah melihat tadi sudah dijelaskan sama Ariel bahwa dari karbohidrat, protein, lemak, nah sudah kita bisa mengidentifikasinya melalui uji coba tadi ya dengan bahan betadin, asam cuka dan juga kertas buram. Nah di situ kita bisa melihat bahwa oh iya ternyata nasi itu mengandung karbohidrat. Nah jadi ini menjadi informasi penting untuk kita semua bahwa setiap kali kita makan kita harus mengikuti standar gizi ya. Misalkan kalau sudah ada nasi pasti harus ada lauknya, ada sayurnya yang mengandung vitamin, mineral, yang mengandung karbohidrat dan juga lemak. Yang biasa dikatakan dengan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, jadi itu bisa kita lakukan, bisa kita makan setiap hari baik pagi, siang maupun malam. Kita makannya makan teratur, terus nutrisi pun cukup untuk tubuh kita, otomatis tubuh kita sehat. Ya. Baik, ini saja dari Ibu. Selanjutnya Ibu mau memberi soal latihan ya, soal sumatif saya. Kita mengerjakan soal dulu. Dikerjakan masing-masing ya. Oke baik, silahkan mengerjakan dengan baik ya supaya bisa mendapatkan hasil yang bagus. Silahkan dikerjakan.
Sudah selesai, Amir?
Jangan buru-buru ya, bisa dilihat di dalam. Yang sudah selesai silakan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai, Pak? Oke, baik. Untuk hari ini untuk uji makanannya itu sudah dilakukan dengan baik, dengan bagus, dan hasilnya juga memuaskan ya, karena sesuai dengan yang kita harapkan ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini hanya sampai di sini. Namun Ibu mengingatkan untuk besok kita belajar tentang sistem pencernaan makanan ya. Belajar tentang sistem pencernaan makanan yang berkaitan dengan proses pencernaan makanan dan juga gangguan pada pencernaan makanan. Jadi Ibu minta tolong kalau bisa di rumah baca bukunya atau baca dari literatur yang lain, bisa juga dari internet, supaya ketika ke sekolah, ketika kita mulai pembelajaran di dalam kelas tidak bingung, kita tidak kaget dengan hal-hal yang mungkin kata-kata yang baru atau mungkin tentang misalkan tentang kimiawi seperti apa, tentang mekanik seperti apa, karena memang kita sudah pernah membacanya. Jadi ketika dijelaskan itu sudah arahnya sudah ke sana, sudah paham ya, seperti itu ya. Jadi besok nanti kita akan bertemu lagi pembelajaran untuk besok tentang sistem pencernaan makanan ya. Jangan sampai lupa. Ibu minta tolong di rumah belajar lagi, lihat lagi supaya besok bisa berjalan dengan lancar. Oke, hari ini sampai di sini. Ibu meminta satu orang untuk memimpin doa sebagai penutup pembelajaran. Silakan Andra memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada saat ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.